Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala, beliau pernah berkata bahwa di antara sebagian salaf, pendahulu kita yang soleh pernah berkata, qad ya'malu al-'abdu adz-dzanba fayudkhilu bihi al-jannah wa qad ya'malu al-'abdu at-ta'ata fayadkhulu biha an-nar. Kata sebagian salaf, terkadang seorang hamba melakukan perbuatan dosa, namun dengan dosa tersebut mengakibatkan dia masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan terkadang seorang hamba melakukan ketaatan, namun dengan sebab ketaatan tersebut dia masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian orang-orang bertanya kepada al-imam atau bertanya kepada salaf ini, wa kaifa dzalik? Kenapa bisa terjadi demikian? Padahal seharusnya dosa itu menyeret seseorang ke dalam neraka, sedangkan ketaatan menyeret, memasukkan seseorang ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa bisa terbalik? Maka mereka mengatakan, ya'malu dzanba wa la yazalu nusba ainai. Orang yang melakukan dosa, dosanya terus terniang-niang di hadapan matanya. Wa in qama wa in qa'ada wa in masya. Sehingga tatkala dia bangun, dia teringat dosanya. Ketika dia duduk, teringat dosanya. Dan tatkala dia berjalan pun teringat dengan dosanya. Wa dzaqara adzanba, dan dia terus terniang-niang dengan dosanya tersebut yang telah dilakukan. Fayuhditsu istiksaron, kemudian dengan mengingat-ingat dosa tersebut hatinya pun luluh, menjadi orang yang rendah hati. Wa taubatan, kemudian mendorong dirinya untuk terus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wastighfaron, kemudian mengantarkan sang pelaku dosa tersebut kepada istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, terus meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa nadman, kemudian dia menyesal. Fayakunu dzalika sababa najatih. Oleh karena itu, dengan sebab itulah orang yang melakukan dosa tersebut selamat. Wa ya'malu al-hasanah. Di sisi lain, ada seorang hamba yang melakukan kebaikan. Ada seorang hamba yang melakukan kebaikan, wala tazalu nusba ainai, dan kebaikan itu terus terniang-niang di hadapannya. Dia ingat terus kebaikan yang telah dia lakukan. Wa in qa'ada wa in qama wa in masya, sehingga tatkala dia duduk, tatkala dia berdiri, tatkala dia berjalan, dan di setiap harinya dia terus mengingat-ingat kebaikan yang telah dia lakukan. Wa kullama dzaqaraha, dan setiap kali dia mengingat-ingat kebaikan yang telah dia lakukan, awrasathu ujuban wa kibran. Setiap kali dia mengingat-ingat kebaikan yang telah dia lakukan, muncullah pada dirinya rasa ujub, bangga diri, membanggakan dirinya karena telah berbuat baik. Wa kibron, kemudian kiber, sombong. Ujub, kemudian sombong. Maka fadzalika fayakunu dzalika sabab halakih, dan itulah yang menyebabkan orang yang berbuat baik malah celaka, wal iyadu billah. Perkataan salaf yang tadi kita sampaikan juga memberikan pelajaran kepada kita akan bahayanya sikap sombong, dan juga keutamaan yang luar biasa bagi orang yang memiliki sifat yang rendah hati. Kita tahu bahwa iblis laknatullah alaih, dia dahulu
tidak mau sujud kepada Nabi Adam alaihi salam, padahal itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk penghormatan kepada Nabi Adam alaihi salam. Tapi karena dia sombong, maka akhirnya kemudian Allah laknat dia. Sampai hari kiamat Allah akan laknat iblis, laknatullah alaihi. Demikian pula Qarun, orang yang sangat kayanya luar biasa, akan tetapi karena dia memiliki sifat sombong sehingga dia menyampingkan Allah Subhanahu wa taala dalam kekayaannya. Kekayaan yang dia miliki seakan-akan tidak ada campur tangannya Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah usahanya Qarun sendiri. Tapi ketika dia memiliki sifat kesombongan, maka Allah Subhanahu wa taala tenggelamkan dia beserta harta-hartanya ke dalam bumi. Fir'aun, seorang raja, akan tetapi karena kesombongan yang dia miliki, dengan dia mengatakan ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhan kalian yang paling tinggi, maka Allah Subhanahu wa taala hancurkan Fir'aun walaupun dia seorang raja. Oleh karena itu lihat bagaimana lawan daripada takabbur, lawan daripada sikap sombong, yaitu rendah hati. Bilal bin Rabah radhiyallahu ta'ala seorang budak yang ketika masuk Islam terlunta-lunta karena disiksa dan sebagainya. Namun ba'da subuh Nabi SAW pernah bertanya kepada Bilal bin Rabah, "Wahai Bilal, aku telah mendengar suara sandalmu sampai di surga." Dan itu menunjukkan karena Bilal bin Rabah memiliki sifat yang rendah hati. Demikian pula para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum yang lain. Ada di antara mereka juga yang tidak dari orang-orang miskin tapi orang-orang kaya, tapi memiliki sifat rendah hati yang luar biasa, sehingga terus dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa memikirkan apapun dari pujian manusia dan sanjungannya, sehingga mereka pun menjadi manusia-manusia yang mulia. Mereka menjadi orang-orang yang utama di antara manusia-manusia yang lain. Hal itu salah satu sikap yang mereka miliki adalah rendah hati. Mereka juga tidak sombong kemudian meremehkan orang lain. Oleh karena itu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sikap sombong kemudian sikap ujub, membanggakan diri, ini juga hendaknya kita singkirkan jauh-jauh dari kita. Kemudian hendaknya kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang penuh dengan kerendahan, tawadhu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu senantiasa memberikan kepada kita sifat-sifat yang terpuji, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menghindarkan dari kita sifat-sifat yang tercela. Hadzal Qur'an yuwahhiduna li tariq